Sekarang program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Selamat datang Bapak Ibu di ruang rapat Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Andrea SMSI. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andas Kusirman Erwani FM. Yang kami hormati para Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan. Yang kami hormati Ibu Dr. Endang Wahyatur, Dekan Fakultas Adab dan Humayro, Universitas Islam Balikpapan Palembang. Yang kami hormati Bapak Herman selaku konsultan pendamping program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Yang kami hormati Bapak Ibu Isnergi dan para peserta rapat yang berbahagia. Untuk segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan nikmatnya pada pagi hari ini tidak dapat berkumpul di ruang rapat Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka rapat sinergi dan keberlangsungan serta kebermanfaatan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial hari Rabu tanggal 10 Mei 2023. Adapun agenda rapat kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan tim sinergi, keberlangsungan dan kebermanfaatan dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang tengah dijalankan saat ini di Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, sambutan sekaligus pemaparan materi yang disampaikan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, pemaparan materi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga, laporan progres program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Provinsi Sumatera Selatan yang disampaikan oleh konsultan pendamping program yaitu Bapak Herman. Kemudian yang keempat, laporan dari masing-masing kabupaten kota sekaligus menanggapi hasil dari progres program yang telah disampaikan oleh Bapak Herman. Jadi masing-masing kepala dinas ataupun perwakilannya dapat menyampaikan laporan sekaligus menanggapi hasil dari yang telah disampaikan oleh Bapak Herman. Kemudian yang kelima, saran masukan dari tim sinergi dan yang keenam adalah closing statement oleh Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisiensi waktu, selanjutnya kita akan mengawali rapat pada pagi hari ini dengan mendengarkan sambutan sekaligus pemaparan materi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Kepada yang kami hormati Ibu Bidang SMSI, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama dan paling utama tentunya adalah senantiasa kita mengirimkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya pada pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bertemu sekaligus bersilaturahmi. Karena ini juga masih bulan Syawal, saya selaku pribadi maupun atas nama Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan permohonan maaf apabila selama kita di dalam menjalankan tugas di beberapa waktu yang lalu banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, baik lisan maupun perbuatan. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya, karena saya yakin hari ini banyak sekali agenda, termasuk juga kita di provinsi agenda hari ini adalah rapat paripurna istimewa pada hari ini adalah penyerahan
LHP dari BPK oleh Bapak Gubernur tersebut karena sudah terjadwal, jadi kami tidak bisa diwakili oleh sekretaris. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang hadir di sini. Tim Sinergi Provinsi Sumatera Selatan alhamdulillah hadir lengkap ya. Terima kasih. Di sini juga ada Ibu Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Bunda Rifata. Terima kasih Bu Dekan. Ada Pak Mulyadi. Terima kasih atas kehadirannya. Juga dari tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan Ibu Maya dan Ibu Dede. Kemudian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa diwakili oleh Pak Uzirman, karena sebetulnya kita sudah terjadwal tanggal 8 karena kemarin Pak Herman belum memberikan jadwal kepastiannya, jadi kita baru bisa di tanggal 10 sehingga Pak Kadisnya sudah terjadwal ke Jakarta. Kemudian juga dari pertanian hadir ada ya, oh ya, terima kasih Pak Amdi. Kenapa tidak di sebelah sana di depan yang wakil karena wakilnya di depan. Kemudian juga dari Universitas Terbuka ada Bu Meta nggak ada deh, ada yang wakil? Oh masih bisa, oh ya, dari Supek ada ya, media ya, lagi di jalan semua baik ya. Dan juga yang saya hormati serta saya banggakan teman-teman para kepala dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Kota Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir langsung maupun yang mewakili, serta teman-teman para pejabat struktural di lingkungan dinas perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Sekali lagi atas nama pribadi dan atas nama dinas mengucapkan mohon maaf, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf mungkin tempatnya tidak ini ya, kurang nyaman ya Bapak dan Ibu, tapi ini inilah yang bisa kita sediakan saat ini. Soalnya di depan kita akan mempersiapkan lebih baik. Waalaikumsalam. Bu Meta di sini saja Bu, di depan Bu, ada apa di sini? Di depan ini Bu, di sebelah ini aja, sebelah kita mulai bulan ya, selamat datang Bu. Ini Bu Direktur ini aktif sekali beliau dan support dinas perpustakaan. Jadi kiranya teman-teman juga nanti bisa langsung bersinergi dan berkolaborasi dengan Universitas Terbuka karena hadir langsung Ibu Direktur. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir pada rapat kali hari ini. Dan selanjutnya izinkan saya menyampaikan paparan terkait dengan tim sinergi sekaligus juga keberlanjutan dan kemanfaatan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Provinsi Sumatera Selatan. Silakan. Bapak dan Ibu, tentunya kita sudah sama-sama memahami bahwasannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita Dinas Perpustakaan ini kita menjalankan amanat Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan implementasi atau turunan daripada Undang-Undang 43 ini adalah PP Nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43. Kemudian kita sudah punya Perda Nomor 13 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan. Kemudian kita punya Pergub Nomor 6 tahun 2022 tentang gerakan literasi daerah. Ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu di dalam mendukung program kegiatan kita. Kita harus punya payung hukum selain Undang-Undang 43 dan PP ini tadi. Kalau bisa Bapak dan Ibu di kabupaten kota juga punya Pergub atau perwali serta peraturan turunannya berupa Pergub ataupun juga perwali. Atau juga yang ini tadi ada perdanya untuk saya untuk di kabupaten kota. Kemudian ada peraturan terbaru ini terkait dengan transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial, yaitu peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 tahun 2023 dan RPJMN 2020-2024 program dan kegiatan prioritas nasional yaitu peningkatan budaya literasi. Jadi Bapak dan Ibu, inilah yang menjadi regulasi pendukung program transformasi perpustakaan
yang berbasis inklusi sosial. Next. Nah, program prioritas nasional pertama yaitu percepatan pengurangan kemiskinan melalui penguatan literasi untuk kesejahteraan, dan kita di Provinsi Sumatera Selatan mendukung program prioritas nasional ini melalui visi dan misi Gubernur Wakil Gubernur periode 2019-2023 untuk visinya sama-sama kita ketahui yaitu sukses maju untuk semua. Sedangkan misi yang diusung oleh maksudnya Dinas Perpustakaan, kita mendukung misi pertama yaitu pembangunan perpustakaan diarahkan untuk mendukung dan mewujudkan membangun sumsel berbasis ekonomi kerakyatan khususnya mengatasi kemiskinan di daerah pedesaan dalam rangka mendukung sasaran keempat maju kesejahteraan rakyat. Nah, penguatan literasi untuk kesejahteraan melalui TPDIS ini dalam rangka mengedukasi masyarakat dengan berbagai pelatihan keterampilan guna meningkatkan taraf hidup yang lebih baik melalui keberadaan perpustakaan. Jadi inilah juga yang menjadi dasar kami Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan di dalam melaksanakan atau mendukung program prioritas nasional pertama kita melalui misi pertama. Next. Nah, Bapak dan Ibu, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini, ya semula fungsi perpustakaan ini lebih berorientasi pada penyediaan berbagai bahan perpustakaan yang dimanfaatkan oleh pemustaka dengan melayangkan layanan baca di tempat serta peminjaman koleksi ini. Semula inilah yang menjadi paradigmanya Bapak dan Ibu. Nah, sejak adanya TPDIS ini ya, kita merubah paradigmanya bahwa fungsi perpustakaan itu tidak hanya sebagai tempat melayangkan layanan baca di tempat dan peminjaman buku peminjaman koleksi di tempat, nah, tetapi juga perpustakaan ini sebagai ruang berbagi, ya, ruang belajar dan ruang berlatih keterampilan serta ruang tukar-menukar pengalaman, atau yang lebih dikenal lagi bahwa perpustakaan ini sebagai pusat berkegiatan masyarakat. Jadi inilah yang menjadi tujuan utama kita untuk kita berkumpul pada hari ini. Bagaimana kita memfungsikan perpustakaan di desa, kelurahan, perpustakaan di kabupaten kota menjadi tempat ruang berbagi, ruang belajar, ruang berlatih keterampilan, dan ruang tukar-menukar pengalaman melalui tim sinergi yang terbentuk baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Jadi inilah Bapak Ibu yang menjadi fungsi perpustakaan. Kemudian perpustakaan harus memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keberagaman budaya, kemajuan untuk menerima perubahan serta menawarkan kesempatan berusaha. Nah, program TPDIS yang memerlukan dukungan dan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan para multi stakeholder setempat. Jadi Bapak dan Ibu, dibentuknya tim sinergi ini adalah untuk mendukung TPDIS ini. Ya, jadi tanpa dukungan dari tim sinergi, tentunya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang menjadi perubahan paradigma ini akan sulit kita laksanakan atau akan sulit kita capai. Nah, melalui bantuan dari tim sinergi yang dibentuk oleh provinsi maupun kabupaten kota, kiranya kita dapat bersinergi, berkolaborasi, bagaimana menjadikan perpustakaan ini tadi sebagai ruang berbagi, ruang belajar, ruang berlatih keterampilan, dan ruang tukar-menukar pengalaman. Next. Nah, pengertian transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah peningkatan peran dan fungsi perpustakaan melalui pelibatan masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa menjadikan ruang berbagi tadi, kita harus melibatkan warga masyarakat di sekitar kita. Kemudian sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna perpustakaan. Kalau datang Pak Dr. Maaf ya Pak, kita langsung sering mulai. Ya, jadi Bapak dan Ibu, artinya kita harus melibatkan masyarakat dan menjadikan perpustakaan ini sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna perpustakaan. Perpustakaan di desa, di kabupaten kota, di kelurahan ini juga bisa menjadi alternatif bagi anak-anak yang putus sekolah, Bapak dan Ibu. Jadi bagi anak-anak yang putus sekolah, kiranya bisa kita arahkan di perpustakaan atau ke perpustakaan
perpustakaan. Sehingga selamat datang Pak Panca. Guna meningkatkan ketertinggalan yang tadi Bapak dan Ibu. Jadi dengan adanya perpustakaan ini, insya Allah anak-anak yang putus sekolah tadi tetap bisa membaca, kemudian juga meningkatkan pengetahuan dan wawasannya melalui bacaan di perpustakaan. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa dan kelurahan untuk mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan dalam memberikan layanan sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Jadi inilah Bapak dan Ibu yang menjadi ruhnya transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Jadi ruhnya itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan di wilayah kita masing-masing. Next. Nah, ini tujuan dan fungsi daripada TPBIS ini, yaitu meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, meningkatkan pemanfaatan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membangun komitmen dan dukungan pemangku kepentingan TPBIS ini yang berkelanjutan, kemudian meningkatkan kemampuan literasi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari 5 tujuan ini, kita breakdown lagi, banyak sekali yang bisa kita lakukan, bisa kita kembangkan, bisa kita sinergikan, bisa kita kolaborasikan dengan semua pemangku kepentingan, dengan semua stakeholder yang ada di wilayah kita masing-masing. Kemudian program ini mentransformasi layanan perpustakaan agar berfungsi sebagai pusat ilmu, pusat ilmu pengetahuan, pusat berkegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan. Kemudian perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat. Perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Perpustakaan sebagai wadah untuk menemukan solusi dan permasalahan masyarakat. Jadi inilah Bapak dan Ibu, kehadiran kita di sini, kita juga bisa nanti sharing bagi kabupaten kota yang sudah lebih dahulu menerapkan atau mempunyai program yang sudah lebih maju daripada teman-teman kita yang lain. Kiranya pada kesempatan ini juga bisa berbagi pengalaman. Next. Nah, Bapak dan Ibu, cakupan program di Provinsi Sumatera Selatan ini sebetulnya program ini diawali dengan program Perpuseru oleh Coca-Cola Foundation. Ini sejak tahun 2014 sampai dengan 2019. Nah, yang mendapatkan bantuan ini ada 4 dinas perpustakaan, yaitu Kota Lubuk Linggau, Muara Enim, kemudian Musirawas, dan Musi Banyuasin. Jadi 4 kabupaten kota ini yang mendapatkan bantuan program Perpuseru oleh Coca-Cola Foundation. Kemudian ada 25 kelurahan dan 25 desa sejak tahun 2014 sampai 2019. Nah, ini juga yang menjadi concern kami, apakah keberadaan TPBIS ini yang sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 yang dibantukan kepada 4 kabupaten kota ini, apakah masih ada keberadaannya. Nah, ini mohon monitoring dan evaluasi dari teman-teman kepala dinas 4 kabupaten kota ini, apakah masih ada nih 25 kelurahan, 25 desa yang mendapatkan bantuan kabupaten ini. Nanti Pak Herman juga akan memberikan monitoring evaluasi selaku konsultan daripada program TPBIS ini. Next. Nah, di periode 2020-2023 ini ada 11 dinas perpustakaan, 6 kelurahan dan 45 desa yang mendapatkan bantuan. Nah, kalau dulu namanya program itu adalah Perpuseru ya, oleh Coca-Cola Foundation. Kemudian di tahun 2020 ini diambil alih oleh Perpustakaan Nasional. Programnya menjadi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial oleh Perpustakaan Nasional. Jadi sejak 2020 sampai dengan tahun ini, nama programnya adalah TPBIS oleh Perpustakaan Nasional. Nah, inilah kabupaten kota yang mendapatkan bantuan, ada 11 dinas perpustakaan, 6 kelurahan, dan 45 desa. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kami mohon para kepala dinas
kiranya yang mendapatkan bantuan ini dapat memonitoring, mengevaluasi, memberikan pembinaan turun ke desa kelurahan yang diberikan oleh bantuan oleh perpustakaan nasional maupun juga bantuan pojok baca yang dibantu oleh Bapak Gubernur, karena sama saja sebetulnya, hanya beda judulnya. Kalau ini TPBIS, kalau ini bantuan pojok baca Pak Gubernur, isinya sama, buku, rak buku, dan juga ada komputer. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi kami karena ini menggunakan uang rakyat, kiranya Bapak dan Ibu kita harus turun ke lapangan memonitoring, mengevaluasi, memberikan pembinaan kepada teman-teman di desa kelurahan ini, karena tentunya di dalam menjalankan tugas ini mereka tentunya kan belum memiliki pengetahuan terkait dengan perpustakaan ini, bagaimana mengelolanya, bagaimana mengembangkannya, tentunya membutuhkan pendampingan dari kita dinas perpustakaan. Dan kami juga tahun 2021 kemarin melaksanakan monitoring evaluasi. Hasil monet kami memang sangat menyedihkan. Teman-teman di kabupaten kota tidak ada yang turun langsung ke bantuan-bantuan ini. Jadi ini terjun bebas dari provinsi langsung turun. Harusnya kita berjenjang, kami memberikan pembinaan ke kabupaten kota dan kabupaten kota memberikan pembinaan ke desa kelurahan. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi concern kami, tidak ada perbedaan antara provinsi, kabupaten dan desa serta kelurahan. Jadi selagi kami memiliki sumber dana dan juga ada kesempatan, kami pasti akan melaksanakan monitoring evaluasi. Insya Allah setelah kita melaksanakan pertemuan ini, mungkin di bulan Juni setelah kita pengukuhan Forum Perpustakaan Umum Indonesia, kami akan mengadakan monet ke kabupaten kota yang mendapatkan bantuan. Next. Nah, kriteria perpustakaan penerima program TPBIS ini, yang pertama itu mempunyai legalitas pendirian perpustakaan, mempunyai pengelola perpustakaan tetap dengan struktur organisasi yang jelas, mempunyai ruangan atau bangunan dan jaringan listrik, berlokasi di tempat yang terjangkau jaringan internet, dan berkomitmen untuk menjalankan program secara berkelanjutan. Jadi inilah Bapak dan Ibu kriteria penerima bantuan program TPBIS ini. Jadi kalau misalnya ada kekurangan, barangkali Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan dengan kriteria yang sudah dipersyaratkan oleh Perpustakaan Nasional. Nanti Pak Herman juga akan menyampaikan secara secara next. Nah, seleksi perpustakaan penerima program TPBIS ini untuk di Provinsi Sumatera Selatan sendiri ada 2 kabupaten yang belum menerima bantuan TPBIS, yaitu Kabupaten Lahat dan Kabupaten dan Kota Pagar Alam. Nah, Lahat ini ada Ibu Bidaria, Ibu Kadisnya hadir. Nah, kenapa Lahat ini Ibu Bapak belum menerima bantuan? Kemarin sebetulnya Lahat ini sudah diberikan bantuan, sudah diberikan kesempatan ya Pak Herman ya. Nah, tetapi tidak direspon ya Pak, atau tidak dikelola kemarin ya permasalahannya. Nah, jadi kena blacklist Bapak Ibu. Ini menjadi perhatian kita bersama. Jadi Perpustakaan Nasional ini sangat ketat dalam memberikan bantuan. Makanya kami menekankan bahwa Bapak dan Ibu harus kita berkomitmen memberikan pembinaan kepada teman-teman kita ini yang sudah dibantu oleh Perpusnas, yang sudah dibantu oleh provinsi melalui pojok baca, kiranya diberikan pembinaan kepada desa kelurahan yang mendapatkan bantuan tersebut. Jadi pendekatan melalui Pak Lurah ataupun juga Pak Kades. Insya Allah Bapak dan Ibu melalui pendekatan itu mereka juga akan merasa bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan perpustakaan desa kelurahan yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi sekali lagi itu Bapak dan Ibu, kita harus cepat merespon. Termasuk Pagar Alam, mohon maaf, Pagar Alam kemarin juga itu Pak, responnya sangat lambat. Sementara mereka kan terlambat 2 hari kata Pak. Iya Bu. Jadi begitu ada kesempatan ditawarkan mendapatkan bantuan, kita harus menyiapkan desa yang tadi siap dengan kriteria tadi, yang sudah siap dengan kriterianya. Jadi kalau tidak terpenuhi kriteria itu tentunya tidak akan dibantu oleh Perpustakaan Nasional. Belum bisa mengembangkan secara mendasar aja basicnya tidak sama. Jadi itu yang harus
diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Next. Nah, indikator keberhasilan program TPBIS ini yaitu peningkatan kunjungan pemustaka ke perpustakaan. Ini salah satu indikatornya Bapak dan Ibu. Kemudian peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan. Nah, ada nggak masyarakat yang kita libatkan dalam kegiatan di perpustakaan? Tentunya kalau kita melibatkan pasti kunjungannya juga akan meningkat Bapak dan Ibu. Kemudian peningkatan ekspos media terhadap kegiatan perpustakaan. Nah, seperti di beberapa kabupaten ini banyak sekali kegiatan di perpustakaannya, tapi sayang sekali tidak terekspos melalui media sosialnya. Nah, ini sebetulnya Pak Herman ada SIM, Sistem Informasi Manajemen. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan desa, kelurahan ataupun juga kabupaten ini harus dimasukkan di SIM, Sistem Informasi Manajemen. Ini gunanya apa? Ada penilaian pada saat kita stakeholder meeting di tingkat nasional nanti, itu makanya ada pengumuman juara apa namanya Pak, tim sinergi ya Pak ya. Nah, karena ini kan pelibatan masyarakat, ini kan artinya ada sinergi dengan apa namanya stakeholder dan juga apa namanya mitra-mitra yang ada di apa namanya di wilayah masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, tolong diinput ke SIM-nya melalui PIC yang sudah dibentuk oleh masing-masing kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian, luar biasa sebetulnya perpustakaan nasional ini sudah memfasilitasi perpustakaan se-Indonesia. Jadi para PIC ini sekarang sedang dididik di Hotel Ascot Bapak dan Ibu untuk menjadi fasilitator daerah. Jadi luar biasa pembinaan dari perpustakaan nasional, dan anggarannya juga tidak main-main Bapak dan Ibu yang dikucurkan oleh perpustakaan nasional. Bapak Ibu Kadis yang sudah bergabung di dinas perpustakaan sudah merasakan kita rakornas saja di Hotel Pullman, kemudian kemarin kegiatan di Grand Venture ini ya Pak ya, TPBIS ya Pak ya, kegiatan peer learning meeting, stakeholder meeting. Jadi dari sisi pendanaan, dukungan dari perpustakaan nasional ini sudah sangat luar biasa. Tinggal kita Bapak dan Ibu, bisa nggak kita merespon dan juga apa namanya merespon apa yang sudah diberikan oleh dinas perpustakaan ini, sehingga kita bisa meningkatkan lagi. Dan insya Allah kalau Bapak dan Ibu memiliki kinerja yang baik, perpustakaan nasional itu akan lebih cepat memberikan bantuan dalam segala bentuk bantuan kepada kabupaten kota maupun desa kelurahan. Kemudian peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan dengan berbagai lembaga. Nah, ini juga menjadi indikator keberhasilan Bapak dan Ibu. Pelibatan masyarakat, pelibatan berbagai lembaga. Ini tentunya akan berdampak kepada apa namanya kunjungan pemustaka ke perpustakaan, dan juga akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Bapak dan Ibu. Jadi kemitraan ini bisa dengan CSR, misalnya butuh bantuan apa namanya fasilitas, misalnya mesin jahit ataupun juga peralatan-peralatan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat tadi. Kemudian potensi masyarakat yang ada di desa itu, insya Allah kan mitra-mitra ini nanti mau membantu. Kalau memang istilahnya ada program yang jelas sebenarnya. Kalau nggak ada program yang jelas, tentunya CSR itu akan sulit mau mengucurkan bantuan. Next. Nah, tujuan daripada monitoring memantau perkembangan dan pencapaian program, mengevaluasi keberlangsungan dan kemanfaatan program, kemudian sebagai sumber informasi bagi peningkatan kualitas pelaksanaan program, dan menjadi basis data dalam melakukan bimbingan teknis dan pendampingan bagi perpustakaan penerima program. Ini evaluasi dan monitoring dari Pak Herman. Provinsi Sumatera Selatan ini masih sangat rendah ya Pak ya. Nanti Pak Herman yang menyampaikan. Masing-masing akan di breakdown oleh Pak Herman terkait dengan berapa. Jadi 15 kabupaten kota yang sudah mendapatkan bantuan. Next. Nah, 3 sasaran outcome dari program TPBIS ini yaitu kualitas layanan perpustakaan meningkat. Nah, keluarannya apa? Kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur perpustakaannya juga insya Allah pasti akan meningkat Bapak dan Ibu. Kemudian penggunaan layanan oleh masyarakat
keluarannya outcome-nya itu banyaknya masyarakat yang mengunjungi perpustakaan dan banyaknya masyarakat yang berkegiatan di perpustakaan. Dan yang ketiga, komitmen dan dukungan stakeholder untuk revitalisasi perpustakaan. Ya, dan Bu Endang serta Bapak Ibu yang lain kami informasikan, OJK itu yang datang langsung meminta untuk bekerja sama. Saya bertanya, kenapa OJK memilih dinas perpustakaan? Karena kami lihat dinas perpustakaan ini kegiatannya selalu melibatkan masyarakat dan intens sekali adanya kegiatan. Padahal kami anggaran kami minim Bapak. Tapi apa yang kami lakukan adalah sinergi dengan masyarakat, memfasilitasi masyarakat. Aula kami itu tidak pernah sepi, hampir setiap minggu itu selalu ada yang memakai, karena itu gratis, kami freekan. Orang mau berkegiatan di luar kan tentunya berbayar, kami tawarkan lebih baik di sini. Ada dua keuntungan Bapak dan Ibu yang kita peroleh. Pertama itu pelibatan masyarakat, kedua kunjungan ke perpustakaan itu masuk dalam indikator RPJMD kita Pak, IPLM dan TGM ada di situ indikatornya, pelibatan masyarakat dan kunjungan ke perpustakaan, dan itu bisa kita jadikan salah satu indikator. Karena kalau Bapak Ibu mengharapkan kunjungan perpustakaan yang formal ke perpustakaan, tentunya tingkat kunjungan itu akan sangat minim, tidak akan mencapai. Nah, itulah strategi-strategi antara lain yang kami lakukan Bapak dan Ibu, sehingga melalui pelibatan masyarakat ini tingkat kunjungan ke perpustakaan ini sangat meningkat. Kemudian juga kita mendekatkan layanan ke masyarakat melalui mobil keliling. Mobil keliling kami ini sampai ke daerah Oki, perbatasan Banyu Asin, kemudian Oki, ke panti-panti asuhan, ke pondok pesantren, ke mana lagi Pak? Amin. Intinya itu Bapak dan Ibu, kita mendekatkan. Itu sudah termasuk kunjungan. Jadi walaupun orang tidak berkunjung ke kantor kita sini, tadi kita sudah membawa buku kan. Nah, buku kita kan dibaca, kita ada absensi, itu sudah termasuk kunjungan. Jadi ini salah satu strategi Bapak. Kalau Bapak Ibu hanya mengandalkan tadi orang yang datang ke perpustakaan sampai berdarah-darah, Bapak dan Ibu tidak akan bisa mencapai target untuk yang PGM dan IPLM itu. Nanti salah satu momen kami adalah akan membreakdown kabupaten kota yang IPLM serta TGM-nya masih dalam tahap sedang, karena IPLM dan TGM Provinsi Sumatera Selatan ini sangat bergantung dengan IPLM TGM daripada kabupaten kota. Kalau kabupaten kotanya rendah, tentunya IPLM dan TGM provinsi juga pasti akan bagus. Oh iya, dan juga kerjasama dengan komunitas atau pegiat literasi Bapak dan Ibu. Jadi kami ini merangkul, kita dinas ini yang memfasilitasi dan merangkul. Jadi Pak Amir ini alhamdulillah kepala pengembangan pembinaan ini luar biasa beliau ini. Jejaring Bapak dan Ibu, network itu sangat penting sekali. Tanpa ada jejaring kita akan sulit bersinergi, berkolaborasi dan mencapai target atau tujuan yang ingin kita capai. Nah, Pak Amir ini memang beliau ini basicnya dari dinas sosial, dan dia banyak link-link baik itu dengan komunitas maupun dengan yang ini disabilitas Bapak dan Ibu. Disabilitas itu juga harus kita rangkul karena mereka juga merupakan bagian dari kita. Justru ini menjadi sesuatu yang prioritas kita merangkul orang-orang yang disabilitas ini Bapak dan Ibu, sehingga kami juga mendapatkan penghargaan nasional karena kita melakukan gerakan literasi bahasa isyarat dan pemberdayaan beberapa komunitas yang disabel. Jadi Bapak dan Ibu, semua harus kita libatkan, semua elemen masyarakat itu harus kita libatkan dengan perpustakaan dan mencintai perpustakaan serta mau bekerja sama dengan kita. Jadi orang yang datang ke kita, bukan kita lagi yang mendekatkan diri ke masyarakat. Tapi untuk mendekatkan itu tetap Bapak dan Ibu, itu bagian daripada promosi kita. Next. Nah, permasalahan yang ada sekarang ini kami sangat memaklumi, kami sangat memahami juga dinamika yang ada di kabupaten kota Bapak dan Ibu. Kami sangat maklum, ini juga tidak hanya di kita Sumsel tapi juga di Indonesia. Jadi kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan ini memang masih sangat rendah ya Bapak dan Ibu. Nah, tolong kita evaluasi masing-masing Bapak dan Ibu. Kalau kita masih kurang kegiatan dengan pelibatan masyarakat, tentunya Bapak dan Ibu harus punya strategi tadi. Strateginya apa?
Bapak Ibu tentunya mungkin bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di wilayah masing-masing. Dan tentunya Bapak dan Ibu di 17 kabupaten kota sudah punya bunda literasi, sudah punya bapak literasi. Nah, tinggal bagaimana Bapak dan Ibu memberdayakan. Karena itu merupakan, kata Pak Gubernur itu adalah apa namanya, privilege, kata Pak Gubernur. Jadi bunda dan bapak literasi itu adalah privilege kita para kepala dinas Bapak di dalam mendukung program dinas perpustakaan. Karena kita menggandeng beliau saja, insya Allah kan beliau tinggal menunjuk kepala dinas ini, bantu dinas perpustakaan kerjasama kegiatan ini. Bapak Ibu sudah seperti yang diomongin oleh kita. Sampai kata joke dari Pak Sofyan ya, kepala dinas Timur, sekarang lagi ngetok kepala dinas perpustakaan Mbak dibandingkan kepala dinas yang lain. Jadi ini salah satu strategi karena bunda literasinya luar biasa mendukung kegiatan perpustakaan. Jadi di Ombud Timur itu tiada hari tanpa literasi, luar biasa sekali. Apa yang sudah dilakukan oleh bunda literasi. Beliau dokter spesialis anak dan juga melingkar kegiatan PKK, kemudian literasi dan juga kemampuan beliau sebagai dokter spesialis anak itu juga diberdayakan beliau dengan memberikan sosialisasi bagaimana memberikan edukasi kepada anak-anak di semua level, mulai dari TK, PAUD sampai kepada perguruan tinggi. Jadi ini Bapak dan Ibu, tinggal kejelian Bapak dan Ibu melihat peluang yang ada di sekitar. Jadi tidak hanya bunda tapi stakeholder juga. Makanya perlu kita tadi jejari pendekatan dengan teman-teman OPD yang lain. Saya ini suka dikenal, jangan deket-deket sama Bu Fitri, kasih dia minta bantu. Saya nggak apa-apa. Saya selalu dibilang gitu Bapak dan Ibu. Karena memang betul seperti itu. Saya ketemu dengan kepala dinas ini, saya masih ngobrol, Pak, apa yang bisa kita sinergikan ya dengan dinas perpustakaan? Gampang Bapak dan Ibu. Kalau kita nggak ngomong, kalau kita gengsi, orang nggak akan tahu apa yang kita butuhkan. Dan dengan kita membuka diri seperti itu, orang juga akan lebih aware, lebih mau bekerja sama dengan kita Bapak dan Ibu. Jadi ini saya sedang minta bantu dinas pertanian dan tanaman pangan. Jadi saya minta bantu tanaman pangan. Saya mau bikin di lingkungan kantor ini Bapak dan Ibu tanam cabai, tanam tomat, tanam segala macam jenis apa yang dikasih oleh bibitnya oleh teman-teman dari dinas perpustakaan. Karena kita punya lahan yang masih jadi berpikir apa yang ada di hadapan kita, apa yang ada di lingkungan ini bisa kita manfaatkan, bisa kita kembangkan, bisa kita sinergikan tanpa kita mengeluarkan uang. Ya pastilah keluar uang sedikit-sedikit misalnya untuk beli tanahnya ya, janganlah angkat orang Pak ya, mau gratis semua ya, pasti kita harus ada mengeluarkan juga modal. Nah, kemudian minimnya dukungan anggaran dalam implementasi program TPBIS baik di kabupaten kota maupun desa kelurahan ini juga menjadi persoalan. Nah, tadi yang saya bilang strategi tadi Pak, kalau kita ada program, ada kegiatan yang sudah menonjol, orang mau Pak bantu kita. Pihak-pihak CSR itu mau. Begitu dia sudah melihat bukti, begitu dia sudah melihat apa yang sudah kita lakukan, orang dengan sendirinya akan datang membantu kita Bapak dan Ibu. Seperti yang saya bilang, kami kalau mau turun tinggal bilang dengan OJK, Pak, kita mau sosialisasi ke sekolah ini, kita mau sosialisasi kemarin ke Lahat ya, karena ada pengukuhan bunda literasi. Kita disupport Bapak Ibu untuk snack dan konsumsi. Jadi itu maksud saya salah satu yang menjadi keuntungan kita kalau kita berbuat kemudian kita habis supaya orang tahu apa yang kita lakukan. Oh ternyata dinas perpustakaan ini melakukan ini, membantu disabel, membantu komunitas, membantu pegiat literasi, membantu masyarakat. Mereka punya dana CSR tapi bingung gimana caranya gitu. Nah dengan kita melakukan kegiatan yang seperti itu tadi, berarti kita bisa sinergi dengan masyarakat, bisa kolaborasi seperti itu. Kemudian monitoring terhadap pengembangan perpustakaan penerima bantuan belum dilakukan secara berkala. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Bapak dan Ibu, ini bisa menjadi program Bapak dan Ibu monitoring ini. Ya kan? Jadi pada saat paparan ke Bapeda
Bapak Ibu harus menyampaikan, malu kami nih, itu nih dibantu pusat, dibantu provinsi, tapi sudah dibantu tidak kita kelola, tidak kita kembangkan. Apa kontribusi kabupaten kota terhadap apa yang sudah dibantu ini? Minimal kan ini, nah ada dana untuk apa namanya monitoring evaluasi. Kira-kira itu Bapak Ibu bisa dijual apa yang sudah dilakukan. Nah, ini tinggal bagaimana Bapak Ibu mengembangkan strategi yang harus dilakukan. Kemudian pembinaan perpustakaan belum dilakukan secara optimal. Ini memang betul sekali Bapak dan Ibu. Insya Allah sebetulnya kalau kita sudah melakukan pembinaan dari hal yang kecil Bapak dan Ibu, teman-teman itu kalau disentuh hatinya dengan perhatian, insya Allah mereka juga akan melakukan secara optimal, secara maksimal melakukan pembinaan tanpa kita minta, tanpa kita suruh, tanpa kita paksa. Mereka dengan sendirinya akan melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di desa Amojur. Next, kemudian sarana prasarana perpustakaan desa kelurahan penerima bantuan masih sebatas pada bantuan. Nah ini tadi yang saya bilang Bapak dan Ibu, ini juga bisa dijual. Malu Pak, Bapak Ibu misalnya, itu ini dibantu terus, akan dibawa terus. Ya harus inilah gitu, adalah sedikit yang di anggaran untuk dinas perpustakaan ini. Namanya replikasi program. Replikasi program ini adalah bisa pengembangan fasilitas, bisa juga kita membuat membantu desa kelurahan lain dengan program yang sama seperti itu. Kemudian ini juga menjadi persoalan pergantian tenaga pengelola perpustakaan yang sudah di BIMTEK, SPPTIK, seperti yang dilakukan oleh Perpusnas. Bu Endang dan Bu Mutia serta Bapak Ibu yang lain, Perpusnas ini melalui konsultan Pak Herman rutin Ibu melaksanakan bimbingan ini, strategi pengembangan perpustakaan dan teknologi informasi komunikasi. Sekarang sedang dilakukan di Wadah Astor. Hotel berbintang itu kita main kalau kita perpustakaan. Anggaran pusat ini Bapak dan Ibu. Jadi tinggal kita bagaimana kita bisa merespon dan menindaklanjuti apa yang sudah diberikan kepada daerah. Kerugian kalau kita daerah tidak bisa. Kemudian publikasi belum dimanfaatkan secara maksimal. Tadi tolong Bapak dan Ibu manfaatkan media sosial yang ada untuk menjadi ranah publikasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian advokasi dalam membangun kemitraan juga masih sangat minimal. Seperti yang saya bilang tadi Bapak dan Ibu, ini bisa dilakukan melalui tim sinergi. Jadi dinas perpustakaan mengundang tim sinerginya, mengundang para kepala desa, para lurah yang mendapatkan bantuan tadi beserta PIC-nya, kemudian fasilitator daerahnya, kemudian diadakan rapat apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan perpustakaan di wilayah kita. Undang mitra-mitra tadi, tim sinergi tadi Bapak dan Ibu. Tanpa melakukan ini Bapak dan Ibu, Bapak Ibu akan kesulitan. Jadi advokasi dalam membangun kemitraan ini perlu dilakukan dan perlu ditingkatkan. Saya yakin Bapak Ibu mungkin masih sangat minim sekali, bahkan mungkin ada yang belum melakukan. Ini salah satu strategi juga yang akan dilakukan Bapak dan Ibu. Insyaallah melalui strategi artinya kekurangan, kelemahan, permasalahan ini bisa menjadi kekuatan bagi kita kalau kita bisa menindaklanjutinya, mencermatinya. Next. Nah, ini strategi yang kami lakukan tadi sudah saya sampaikan. Mungkin saya akan foto-foto saja. Langsung. Nah, ini strategi yang pertama pengukuhan. Saya duta literasi, Bapak literasi, Bunda literasi. Ini merupakan privilege, kata Pak Gubernur. Privilege bagi kita provinsi dan kabupaten kota dalam mendukung dan mengembangkan program perpustakaan. Next. Nah, yang kedua yaitu rapat teknis urusan perpustakaan sinergi program kerja pusat dan daerah. Ini kita adakan setiap tahun rapat teknis. Next. Kemudian dukungan regulasi ini juga menjadi penting Bapak dan Ibu. Jadi tanpa adanya regulasi, dukungan regulasi, maka Bapak Ibu juga akan nggak ada dasar ibaratnya kan. Oh ini kan misalnya dari Perpusnas ketinggian. Kalau ada perda, Bapak Ibu bisa juga membuat perda kabupaten kota. Bisa juga membuat peraturan bupati atau wali kota.
Jadi surat itu atau edaran dari Bupati Wali Kota tadi bisa juga diedarkan ke OPD, ke BUMN, BUMD, swasta, sehingga ini bisa membantu Bapak Ibu untuk dana CSR dan lain sebagainya. Kita juga punya pergub gerakan literasi dan lain sebagainya. Jadi dengan regulasi ini Bapak Ibu menjadi sangat penting dan strategis Bapak dan Ibu dengan regulasi ini. Kemarin pada saat kita menjadi juara liga, waktu fact finding dari tim Bappenas dan juga tim dari Menko PMK, mereka melihat ada nggak regulasi ternyata Bapak dan Ibu. Nah, alhamdulillahnya Bu Mutia dan Bu Endang serta Bapak Ibu lainnya, kita sudah punya regulasi dan ini Bapak Ibu sakti sekali. Jadi pada saat saya memaparkan sudah ada regulasi, sudah ada programnya, sudah ada implementasinya, sudah ada replikasi Kabupaten Kota, nggak ada pertanyaan lagi mereka, udah kita masuk nominasi. Jadi pada saat diskusi nggak ada Bu, apa yang sudah Ibu paparkan itu semuanya sudah paripurna. Jadi nggak ada yang perlu dipertanyakan lagi, nggak ada yang perlu dibuktikan lagi, karena sudah saya paparkan seperti ini Bu, dan sudah terlampir. Coba di depan tadi sebelumnya di nomor 1. Nah seperti ini sudah ada lampiran seperti ini, pengukuhan ini SK-nya. Next. Nah ini juga ada. Nah seperti ini Bu. Jadi sudah terlampir seperti tim sinergi kita ada, kabupaten kota juga ada. Ini namanya replikasi Bapak dan Ibu. Nah Bapak Ibu bisa membreakdown kecamatan, kabupaten kota juga membentuk tim sinergi Bapak dan Ibu. Nah tim sinergi kabupaten kota yang terdiri dari misalnya kecamatan, desa, kelurahan ini bisa Bapak. Insya Allah Pak. Kalau ini yang strategi yang Bapak Ibu lakukan akan ada percepatan. Next. Nah, kemudian yang kelima, program TPBIS ini kami juga melakukan replikasi karena program ini mendukung visi misi Pak Gubernur, ya Wakil Gubernur, kemudian mendukung indikator RPJMD, PGM dan IPLN Pak. Kita berkepentingan Bapak dan Ibu karena ini mendukung indikator RPJMD urusan perpustakaan, tingkat kegemaran membaca, indeks pembangunan literasi masyarakat ini salah satu unsur pendukungnya ada di TPBIS ini. Kemudian mendukung program prioritas daerah untuk pengurangan kemiskinan melalui bantuan pojok baca. Nah Bapak Ibu bisa mereplikasi programnya. Kemudian program prioritas pada APBD kegiatan pembangunan pemeliharaan sarana prasarana di tempat-tempat yaitu bantuan-bantuan kepada kabupaten kota melalui buku dan pojok baca dan sebagainya. Next. Nah, yang keenam replikasi program. Jadi Bapak Ibu, replikasi program ini juga menjadi salah satu unggulan kita. Next. Monitoring juga harus kita lakukan. Tanpa adanya monitoring, teman-teman di kabupaten kota ini merasa tidak diperhatikan. Di desa kelurahan itu merasa tidak diperhatikan. KT-nya nggak ada yang pembinaan Bu, tidak pernah didatangi oleh kepala dinas. Jadi teman-teman yang misalnya dari UT maupun dari UI. Next. Kemudian advokasi dengan komunitas. Nah ini komunitas ini mereka jualan nasi Rp1.000 Bapak dan Ibu, tapi dengan syarat membaca buku dulu. Setelah membaca buku baru beli nasi Rp1.000. Sebetulnya itu hanya untuk hanya untuk apa ya? Stimulan aja supaya mereka terus masuk. Ini yang dilakukan oleh anak-anak muda. Ini mahasiswa. Kalau berjualan dari sini anak muda yang melakukan kegiatan dan alhamdulillah ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Bisa kita rumah susun, kemudian kita TPA itu daerah Sukaminatan, kemudian di daerah-daerah yang termarginalkan. Jadi kita hadir. Next. Kemudian advokasi dengan penerbit ya pada saat menjadi buku dan kemudian bantuan buku. Kami juga memberikan bantuan buku Bapak dan Ibu kepada komunitas, kepada sekolah, kepada pesantren dan lain sebagainya. Tapi dalam catatan harus ada surat supaya kami bisa bertanggung jawabkan dan ada nanti
berita acaranya. Jadi inilah yang bisa kami lakukan. Kami tidak bisa membantu uang, tapi kita bisa membantu melalui diskusi mencerdaskan anak bangsa. Insya Allah yang kita lakukan walaupun sedikit bisa berdampak pada mencerdaskan masyarakat. Next. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini peningkatan kompetensi pustakawan melalui Bintek tenaga pengelola perpustakaan baik di kabupaten kota maupun di provinsi. Kemarin kita lakukan di Kabupaten Oku Timur, lokusnya di Oku Timur, tapi gabungan ya antara beberapa kabupaten juga di Oku dan di Musirawan. Kemudian juga sosialisasi Jakung ya, kemudian sosialisasi Undang-Undang 13 tahun 2018. Nah, ini juga Bapak dan Ibu ini belum disentuh oleh Bapak Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan terkait dengan sosialisasi Undang-Undang 13 tahun 2018 tentang serah simpan, karya cetak dan karya rekam. Ini juga bisa menjadi salah satu koleksi kita Bapak dan Ibu. Jadi ada permintaan misalnya dari Biro Humas Protokol Kabupaten Kota, ini harus diserahkan ke Dinas Perpustakaan. Ada perguruan tinggi yang punya buletin hari ini harus diserahkan ke Dinas Perpustakaan. Ada apa lagi ya, berbagai macam terbitan hasil atau buku yang sudah dicetak dan wajib diserahkan kepada Dinas Perpustakaan. Dan ini bisa menjadi salah satu tambahan koleksi kita. Next. Kemudian sosialisasi NSPK, kemudian Bintek pengelola perpustakaan digital, kemudian ini berbagi pengalaman ICT, ini juga anggaran perpustakaan. Jadi salah satu yang saya lakukan juga adalah dengan apa yang kinerja yang sudah saya tunjukkan. Jadi perpustakaan itu sudah kegiatannya di Sumsel saja. Selalu seperti itu Bapak Ibu. Seperti ini sudah setiap tahun di Sumsel. Ya alhamdulillah. Kenapa? Karena saya tanya kenapa mau begini? Karena responnya cepat. Setiap kami minta data sudah siap. Jadi mereka oh ini datanya sudah siap. Jadi kita udah selesai. Nah itu salah satu strategi kita juga Bapak Ibu. Makanya teman-teman di sini kita nggak bisa santai. Karena apa? Kita harus bekerja cepat, merespon apa yang dibutuhkan baik oleh pengusaha maupun oleh mitra-mitra kita Bapak dan Ibu. Kalau mitra kita ngajak kerjasama kita responnya lambat ya sudah ditinggal mobil. Next. Nah ini kegiatan pelibatan masyarakat di Kabupaten Kota. Nah ini Bu Mutia dan Bu Enda ini yang dilakukan oleh apa namanya teman-teman di Kabupaten Kota. Di Prabu Muli ini ada pembuatan apa kue nastar ya kan, sumber daya alamnya kan berlimpahnya nanas kan. Nah ini kan bisa dijadikan salah satu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kelurahan. Kemudian pembuatan gerabah ini terbalik ya mungkin ya gertan itu terbalik di gerabah ini di Musirawas sekali ya yang nanas gitu. Kemudian Muratara ini pembuatan ikan perdo. Nah ini saya sangat suka sekali ikan ini. Saya suka makanan tradisional. Ini sangat enak. Iya Muratara. Biasanya suka dibawa ikan perdo saya bilang ya. Enak itu ya. Iya ikan perdo. Ikan perdo. Ada dari apa ikan asin, ada dari ikan sungai. Enak ini Pak. Ikan sungai yang enak. Kemudian ada khusus komputer, khusus pembuatan kemudian membuat apa namanya burung dari origami ya, kemudian kue, mewarnai dan pembuatan emas dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu bisa bekerja sama. Saya yakin di desa kelurahan itu ibu-ibunya punya kemampuan, punya potensi yang lebih. Nah itu yang kita jadikan, kita dorong mereka jadi narasumber untuk membantu memberikan apa namanya keterampilannya kepada teman-temannya yang lain. Next. Kemudian ini ada khusus bahasa Inggris, ada apa namanya pengenalan pendidikan dasar pendidikan, kemudian ada pelatihan membaca ini di desa ya, kemudian ada pelatihan masak dan lain sebagainya. Next. Nah, intinya Bapak dan Ibu banyak yang bisa kita lakukan. Tinggal kita mencermati apa yang ada di lingkungan di sekitar kita. Nah ini keberhasilan 8 desa di Bangka
inilah Bapak dan Ibu yang harus kita lakukan, pendekatan secara personal dengan kepala desa penerima program. Kemudian peran fasilitator, ya, baik yang sudah dibintekan maupun yang saat ini sedang dibintekan di Astor, serta PIC Kabupaten Kota dalam edukasi pengelola perpustakaan, membina dan memberikan informasi terkait keberhasilan program TPB seperti itu. Jadi ini diberi hadiah Bapak dan Ibu, hadiah ininya uang dan lain-lain. Ya banyak oleh izin. Nah mungkin tahun depan hadiahnya akan lebih meningkat lagi. Karena se-Indonesia ini nanti Bu, di nilainya ada motor, kalau kemarin uangnya ada. Tinggal bagaimana kita memberikan pembinaan kepada mereka supaya mereka bersemangat. Kemudian dibangun komunikasi yang intens melalui WhatsApp grup ya, terdiri dari fasilitator PIC Kabupaten dengan pengelola perpustakaan. Kemudian pembagian PIC untuk setiap desa penerima bantuan. Jadi pengalaman dan ilmunya itu merata kalau dibagi. Kalau mumpuk di kabupaten saja, desanya nggak ada, tentunya ilmunya kan tidak bisa transfer ke desa dan kelurahan. Kemudian pembinaan maupun melalui komunikasi via WA tadi harus dilakukan secara intens oleh PIC terhadap perpustakaan desa. Kemudian yang menjadi hal yang penting juga itu monitoring dan evaluasi. Dengan kita datang langsung melihat kondisinya, kita akan tahu ada perkembangan atau tidak, atau jalan kita. Kemudian rapat rutinitas ini juga salah satu untuk evaluasi. Biasanya kan kalau kita adakan rapat, mereka kan akan bergerak. Malu kan kalau tidak ada kemajuan dengan desa yang lainnya, mereka pasti akan juga ikut bergerak. Pasti dia ngomong tidak enak kita masa desa sebelah misalnya sudah maju, sudah bisa meningkatkan pendapatan, masa kita dari zaman tahun dulu ada. Ini menjadi motivasi juga bagi mereka. Kemudian memantau progres melalui sistem informasi manajemen sebagai sarana publikasi. Ini juga kenapa provinsi selalu menjadi tim sinergi terbaik nasional pertama. Karena ini saya kawal Bu. Saya kawal Bu ya, sebagai kadis. Setiap hari saya kawal. Maka saya loskan. Kalau saya loskan ternyata gitu Bu. Jadi saya bilang ini sudah masuk siplo, ini sudah masuk siplo. Jadi saya mengawal ini. Ya alhamdulillah berkat apa yang saya lakukan ini, makanya kita 3 tahun berturut-turut menjadi tim yang terbaik. Jadi memang harus kita Bapak dan Ibu yang turun langsung dulu mengawal. Jadi kalau kita hanya santai-santai saja mengandalkan staff kita segala goodbye. Next. Nah, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, setiap tempat itu adalah sekolah. Dan hari ini kita sekolah Bapak dan Ibu. Saya sekolah. Nanti kita sharing. Setiap orang itu adalah guru. Siapapun dia itu adalah guru bagi kita. Dan setiap guru yang pastilah adalah guru. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Lebih berkah dan terima kasih. Bila kita berwajib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Titiana atas arahan dan materi yang telah diberikan. Jadi luar biasa sekali Ibu ini sangat bersemangat ya. Semoga